Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan apa penemuan dan riwayat hidup Rene Descartes. Sebelum masuk ke penjelasan, lebih baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Siva Sasabilah. Saya Septialia Rahma. Saya Nadia Lukman. Saya Raditya Bagus Sujanarko. Saya Sultan Rehan Darmawan. Saya Soleha Saya Talita Syaki Putri Novriansyah. Rene Descartes lahir pada tanggal 31 Maret 1596 di La Haye, Prancis, dan wafat pada tanggal 11 Februari 1650, Stockholm, Swedia. Ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia 1641. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometri analisis yang akhirnya dikenal sebagai perpusat sistem koordinat Cartesius. Dalam matematika, sistem koordinat Cartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang disebut dengan menggunakan dua bilangan berdasarkan koordinat x dan koordinat y dari titik tersebut. Digunakan untuk mengenal arti matematika sekaligus dari Descartes yang digunakan bisa dalam mengenalkan aljabar geometri atau aljabar adalah latinisasi kebiasaan. Latinisasi aljabar sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kasus dan kuantifikasi. Ide dasar sistem ini dikembangkan pada tahun 2007 dalam dua tulisan karya Descartes. Pada bagian kedua dari tulisannya, dia menggunakan ide baru untuk mengembangkan atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumber yang tidak kontak satu sama lain. Dalam tulisannya yang lain, dia memperdalam konsep-konsep yang telah dikembangkannya, yang mempengaruhi perkembangan kasus modern dan menyediakan jalan dan untuk menentukan kasus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan dunia matematika sehingga dipanggil sebagai ayah matematika modern. Descartes disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye, Touraine, Prancis, dari sebuah keluarga bourgeois. Ayah Descartes adalah ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah Descartes meninggal dan menerima warisan ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 7 ribu franc per tahun. Dia sekolah di Universitas Jesuit di Lens dari tahun 1604 sampai 1612, yang tampaknya telah memberikan dasar-dasar matematika modern, walaupun sebenarnya pendidikan itu bidang hukum. Pada tahun 1612 dia pergi ke Paris, tetapi kehidupan sosial di sana dia anggap membosankan, hingga akhirnya ia memilih untuk mengasingkan diri. Nama tempat tersebut adalah Faubourg. Teman-temannya menemukan ia di tempat perasingannya yang saat itu ia tinggali. Untuk lebih menyendiri, hingga akhirnya ia mendaftarkan diri menjadi seorang tentara Belanda pada tahun 1617. Ketika Belanda damai, ia tampak menikmati meditasinya selama 2 tahun. Tetapi perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftarkan diri menjadi tentara Bavaria pada tahun 1619. Di Bavaria itulah dia mendapatkan pengalaman di musim dingin tahun 1619 sampai 1620 yang ia tuangkan kepada buku Discours de la Méthode. Descartes kadang dipanggil penemu filsafat modern dan bapak matematika modern. Dia adalah seseorang yang penting dan berpengaruh pada sejarah Barat modern. Dia menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa apa yang saat ini kita kenal sebagai rasionalisme kontinental. Adalah sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad 17 sampai 18. Pikirannya membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa karena mendapatkan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan
keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakses sesuatu yang di luar kemampuan pikiran manusia. Karena itu dia membedakan pikiran dan sisi. Pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Dalam bahasa Latin kalimat ini adalah causa ergo sum, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah depends don't sleep. Keduanya artinya adalah aku berpikir maka aku ada. I think therefore I'm atau I think therefore I exist. Ia juga pernah menulis buku sekitar tahun 1629 yang berjudul Rules of the Direction of the Mean yang memberikan garis-garis besar metodenya. Tetapi buku itu tidak komplit dan tampaknya ia tidak berniat menertibkannya. Ditertibkan untuk pertama kalinya untuk lebih dari 50 tahun sesudah Yesus tiada. Dari tahun 1630 sampai 1634, Descartes menggunakan metodenya dalam menertibkan ilmiah. Untuk mempelajari lebih mendalam tentang anatomi dan psikologi, dia melakukan penjajakan secara terpisah-pisah. Dia bergumul dalam bidang-bidang yang berdiri sendiri seperti optik, meteorologi, matematika, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Setidaknya ada 5 ide Descartes yang punya pengaruh penting terhadap jalan pikiran Eropa. A. Pandangan mekanisme mengenai alam semesta. B. Sikapnya yang positif terhadap penjajakan ilmiah. C. Tekanan yang diletakkan pada penggunaan matematika dalam ilmu pengetahuan. D. Pembelaan terhadap dasar awal sikap skeptis. Dan E. Penitikan pusatan perhatian terhadap epistemologi. Hikmah yang dapat dipetik antara lain: 1. Keyakinan yang sempurna dan mutlak terhadap keberadaan adanya Tuhan dan semua objek di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. 2. Tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus berpikir melakukan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. 3. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikiran untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. 4. Saling membantu dan kerjasama sesama manusia agar terjadi interaksi yang positif dalam melakukan aktivitas dan belajar. Hai guys, gimana nih videonya? Semoga apa yang kalian tonton bisa bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.